Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kekuatan 55 dari Bali. Bagaimana kekuatan 55? Jadi itu sengaja saya sampaikan pada vlog sore hari ini. Saya menyambung buat vlog. Ini khusus sore ini saya ingin menyapa senior-senior saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang ada di seluruh Nusantara, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Salam dari Bali, dari saya, Gus Beng, Igede Agus Wibawa. Jadi saya Purna Praja Angkatan 06, saya masuk tahun 94, lulus tahun 98 di Jatinangor. Pada sore hari ini sengaja saya khusus menyapa saudara-saudara saya se-Nusantara berkaitan dengan kita semua, kita sebagai bagian daripada anak-anak bangsa ini yang sekaligus juga mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI yang sempat berbicara menyampaikan sekiranya IPDN yang dulunya bernama STPDN, sekarang IPDN, sebelumnya namanya APDN, itu diswastakan. Nah, itu sekaligus akan memberikan tanggapan kepada yang bersangkutan. Jadi tujuan saya untuk kembali mencolek, menyapa senior-senior saya, termasuk yang sudah pensiun mungkin, baik alumni Mospia, KDC, APDN yang telah pensiun, demikian juga yang masih berdinas sama dengan saya, meskipun saya sekarang pindah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi semangat sebagai seorang pamong untuk mengabdi kepada negara bangsa itu tidak pernah sirna sampai dengan hari ini. Tentunya dengan jalan atau cara saya di rel yang berbeda dengan kawan-kawan yang masih di Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara saya semua bahwasanya sejarah pembentukan institusi kita, lembaga kita, tidak hanya diinisiasi juga oleh sang proklamator Presiden Soekarno, kemudian diwujudkan oleh tokoh kita, Presiden kedua kita, yaitu Pak Soeharto. Jadi sejarah institusi kita tentunya memiliki cerita yang panjang, karena pada dasarnya sebenarnya tidak jauh berbeda proses atau motivasi pembentukannya dengan akademi militer, termasuk akademi kepolisian. Jadi salah satu motivasinya itu adalah alumni Pamong Praja itu bisa menjadi pemersatu bangsa, perekat bangsa. Makanya dalam implementasinya salah satunya itu saya juga kena dalam program itu adalah disebar, tidak kembali ke kampung. Jadi saya pendaftaran kontingen NTB, meskipun tanah leluhur saya ada di Bali, tetapi saya kontingen NTB, tapi dapat penempatan di Bali. Salah satunya dengan pola penyebaran ini untuk menguatkan, mempererat NKRI. Kemudian ada juga program sebelum saya, program wajib militer. Itu dilaksanakan pada mereka yang angkatan pertama di Jatinangor. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan motivasi pendirian lembaga atau institusi ini, institusi IPDN tersebut. Jadi sejak kelahirannya dalam bentuk status Mospia, KDC, kemudian APDN, kemudian beralih menjadi STPDN. Jadi antara APDN dan STPDN di sana ada institusi yang dulunya untuk program sarjana, kemudian sekarang di merger dia dengan STPDN menjadi IPDN sampai dengan hari ini. Jadi kalau sejak berdirinya sampai dengan hari ini, sebagaimana informasi dari Sekjen alumni kami,
Saudara Kuswanto. Jadi diperkirakan tidak kurang 40 ribuan alumni. Jadi 40 ribuan kalau tidak kurang 40 ribuan alumni. Kemudian di tengah euforia kejutan peradaban sebagaimana proyeksinya Alvin Toffler sejak tahun 65. Kemudian pertama kali dia bicara tentang kejutan masa depan itu tahun 65 dalam jurnal pertamanya. Dia merumuskan istilah future shock. Kemudian ditulis dalam bentuk buku sekitar tahun 79-an. Jadi di tengah peradaban sekarang yang penuh kejutan, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara di tanah air, para alumni, tidak ada institusi yang anggotanya tersebut tidur bersama sepanjang waktu minimal 3 tahun. Jadi kalau saya, angkatan saya 4 tahun. Jadi kita pagi, siang, malam, susah, senang, 4 tahun sama-sama. Artinya dari program itu tentunya secara psikologis memberikan pengaruh yang besar kepada semuanya. Tidak hanya dalam satu angkatan, tetapi dia juga mengkoneksi kepada angkatan-angkatan sebelumnya, kemudian diwariskan kepada angkatan-angkatan berikutnya. Sehingga bisa dikatakan dalam perspektif keilmiahan, ada benang merah yang ditarik dari masa Mospia, KDC, APDN, IIP, STPDN sampai dengan hari ini. Karena memang secara psikologis mereka merasakan bagaimana hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu tidak perlu diceritakan suka dukanya, karena ini mungkin akan saya upload ke publik. Artinya sisi positif yang ingin saya katakan, para purna dengan kekuatan, dengan alumni yang tidak kurang dari 40 ribu, tentunya itu potensi yang besar sekali. Potensi yang kalau kita cermati dari aspek Ipolexus Budhankam itu sangat besar sekali. Ideologi misalnya, ideologi tentunya alumni itu secara umum isi kepalanya, ideologinya sama. NKRI harga mati, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi skala prioritas utama. Jadi saya yakin itu, meskipun mungkin segelintir memiliki pemahaman yang sedikit sekali belum maksimal memahaminya, segelintir bisa dihitung dengan angka. Tetapi yang jelas konsep kebinekaan Pancasila, NKRI sudah menjadi harga mati untuk para purna se-Indonesia. Itu dari sisi ideologi. Kemudian dari sisi politik, ini yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan yang pernah bertemu langsung dengan saya, pernah ngobrol di telepon dengan saya, pernah chat dengan saya. Jadi potensi yang tidak kurang 40 ribu ini, ketika dia menggunakan semangat sila ke-3 dan sila ke-4 Pancasila, persatuan dan gotong royong, segala sesuatu bisa dilakukan oleh 40 ribu orang. Sebagaimana cerita-cerita saya atau masukan-masukan saya di grup Facebook maupun WhatsApp, termasuk di grup Dewan Pengurus Nasional. Jadi apapun kita bisa lakukan dengan kekuatan yang, dengan pasukan, dengan anggota yang tidak kurang dari 40 ribu itu. Kemudian dari sisi ekonomi dengan paradigma sekarang, yang ternyata karena tuntutan zaman, sebagaimana cerita tentang konsepnya Alvin Toffler, future shock, kejutan masa depan. Ternyata era sekarang dan ke depan itu lebih banyak menggunakan virtual. Kita hidup dalam dunia virtual. Kemudian di dalam dunia virtual itu ada aplikasi. Jadi 40 ribu orang ini kalau bersepakat, bersatu padu, bergotong royong, itu gampang sekali bicara tentang ekonomi dalam dunia virtual ini. Ya, contohnya misalnya institusi organisasi alumni membuat akun Twitter 40 ribu.
follow itu. Kemudian kalau dia membuat channel YouTube, follow itu. Ya meskipun mungkin di Twitter kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh nasional maupun selebritis, dia mungkin mengikuti hanya ratusan orang, tetapi follower mereka bisa jutaan. Ada perbedaannya dengan kita kalau kita bersatu dan bergotong royong. Mereka mungkin bangga dengan mengikuti sedikit, tetapi di follower banyak. Boleh, para artis mungkin bangga, para tokoh nasional mungkin bangga. Tetapi saya pribadi akan mempunyai kebanggaan yang berbeda dengan mereka. Ketika saya memfollow atau memfollowing 40.000 dan ternyata follower saya 40.000. Berarti itu komunikasi dua arahnya nyambung. Artinya komunikasi yang erat terjadi. Nah itu yang ingin saya katakan pada kesempatan sore hari ini. Jadi ada perbedaan yang mendasar. Kita memiliki potensi yang sangat besar sekali. Itu di sisi ekonomi. Silahkan nanti diterjemahkan pada tataran praktis. Bagaimana membreakdown, bagaimana mengeksekusi itu. Tapi yang saya inginkan dari kita semua adalah persatuan dan gotong royong kita. Apapun bisa kita buat. Jadi hari ini mungkin sudah banyak rekan-rekan kita, kalau di tingkat lokal di daerah kita tidak usah tanya. Kita tidak perlu tanya. Kita tahu semua di mana posisi mereka semua. Di pentas nasional sudah mulai muncul. Jadi kalau ini kita satukan semua dalam satu payung, persatuan dan gotong royong, saling dukung semua. Jadi niscaya sebagaimana konsep awal yang digagas oleh Bung Karno, Pak Harto. Jadi pilar-pilar negeri ini tentunya dari institusi-institusi yang memang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara. Baik itu dari Akbil, Akpol, STAN, IPDN, dan sekolah-sekolah kedinasan yang memang sengaja dibentuk untuk menguatkan negeri ini, mempersatukan negeri ini di dalam institusinya masing-masing. Nah itu yang ingin saya katakan pada vlog sore hari ini. Jadi tidak ada maksud untuk mengkultuskan kelompok, tetapi kita berangkat dari konsep bernegara yang notabene merupakan gagasan pendiri bangsa Bung Karno yang dieksekusi atau dilaksanakan oleh para penerusnya sampai dengan hari ini. Jadi cerita tentang anggota dewan yang menginginkan IPDN itu diswastakan. Jadi saran saya, silahkan Anda belajar lagi sehingga Anda tidak kagok masuk ke dalam institusi terhormat di Senayan tersebut. Demikian yang saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya.